Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya ini. Nah, pada kali ini kita akan tetap latihan soal prediksi di 3K, yaitu pada teknis manajerial sosiokultural. Ini adalah part yang ke-6 ya, lengkap dengan pembahasan. Untuk soal pertama, dalam operasional harian, operator layanan operasional menemukan kendala teknis dalam aplikasi internet yang sering digunakan. Apa yang harus dilakukan? A. Melaporkan masalah ke supervisor tanpa mencoba mencari solusi. B. Melakukan troubleshooting sesuai panduan dan melaporkan jika tidak berhasil. C. Menggunakan metode manual tanpa memberitahu atasan. D. Menghentikan semua layanan hingga masalah teratasi. E. Membiarkan masalah terjadi dan fokus pada tugas lain. Jawaban yang paling benar adalah B. Melakukan troubleshooting sesuai panduan dan melaporkan jika tidak berhasil. Pembahasannya yaitu troubleshooting sesuai panduan adalah langkah pertama sebelum melaporkan masalah kepada supervisor. Soal nomor 2. Seorang kolega meminta bantuan untuk menyelesaikan tugas dokumentasi harian karena beban kerjanya berlebihan. Apa yang harus dilakukan operator layanan operasional? A. Menolak karena itu bukan tanggung jawab langsung. B. Membantu jika tugas tersebut tidak mengganggu tugas utama operator. C. Mengambil alih seluruh tugas kolega tanpa pemberitahuan kepada supervisor. D. Melaporkan permintaan kolega ke supervisor tanpa memberikan bantuan. E. Mengabaikan permintaan karena dianggap tidak penting. Jawaban yang paling tepat adalah B. Membantu jika tugas tersebut tidak mengganggu tugas utama operator. Pembahasannya yaitu operator dapat membantu kolega jika tidak mengganggu tugas utama dan tetap sesuai prioritas pekerjaan. Soal nomor 3. Saat melakukan pencatatan data, operator layanan operasional menemukan kesalahan input pada laporan sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? A. Membiarkan kesalahan tersebut karena bukan tanggung jawab operator. B. Melaporkan kesalahan kepada supervisor untuk tindak lanjut. C. Menghapus data tanpa pemberitahuan dan memasukkan data baru. D. Mengabaikan kesalahan dan melanjutkan pencatatan baru. E. Mengkoreksi kesalahan tanpa melibatkan supervisor atau tim terkait. Jawaban yang paling tepat adalah B. Melaporkan kesalahan kepada supervisor untuk tindak lanjut. Pembahasannya yaitu operator harus melaporkan kesalahan kepada supervisor agar dapat dilakukan koreksi sesuai prosedur. Soal nomor 4. Dalam menghadapi perubahan kebijakan pemerintah, apa yang harus dilakukan seorang penata layanan operasional? A. Beradaptasi dengan cepat dan menyesuaikan operasional sesuai kebijakan baru. B. Menolak kebijakan baru jika dirasa terlalu sulit. C. Mengabaikan kebijakan tersebut dan tetap menggunakan sistem lama. D. Menunda penerapan kebijakan hingga kondisi stabil. Jawaban yang paling tepat adalah A. Beradaptasi dengan cepat dan menyesuaikan operasional sesuai kebijakan baru. Pembahasannya yaitu seorang penata layanan operasional harus sigap beradaptasi dengan kebijakan baru demi kelancaran layanan dan ketaatan terhadap regulasi pemerintah. Soal nomor 5. Apa alat bantu yang umum digunakan dalam manajemen waktu? A. Kalender dan aplikasi manajemen waktu. B. Mesin fotokopi. C. Proyektor. D. Papan tulis. Jawaban yang paling tepat adalah A. Kalender dan aplikasi manajemen waktu. Pembahasannya yaitu kalender dan aplikasi manajemen waktu membantu merencanakan, menjadwalkan, dan mengontrol waktu kerja agar lebih produktif.
Soal nomor 6. Apa tujuan utama dari administrasi perkantoran? A. Meningkatkan keamanan dokumen. B. Mengatur struktur organisasi. C. Menyediakan layanan efektif dan efisien untuk mendukung operasi kantor. D. Menyusun agenda rapat. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menyediakan layanan efektif dan efisien untuk mendukung operasional kantor. Pembahasannya yaitu tujuan utama administrasi perkantoran adalah mendukung operasional kantor agar tetap berjalan efektif dan efisien. Soal nomor 7. Apa yang harus dilakukan penata layanan operasional saat menghadapi kondisi darurat yang mempengaruhi layanan publik? A. Mencari solusi sementara dan memastikan layanan publik tetap berjalan. B. Menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain tanpa memberikan arahan. C. Menghentikan operasional tanpa pemberitahuan kepada masyarakat. D. Menunda semua layanan hingga keadaan normal kembali. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mencari solusi sementara dan memastikan layanan publik tetap berjalan. Pembahasannya yaitu dalam kondisi darurat, solusi sementara dibutuhkan agar pelayanan publik tetap berjalan sambil menunggu penanganan jangka panjang. Soal nomor 8. Mengapa penyusunan agenda dan rapat penting dalam administrasi perkantoran? A. Untuk mengatur pengelolaan dokumen. B. Untuk memastikan rapat berjalan dengan terstruktur dan efisien. C. Untuk mengelola keamanan dokumen. D. Untuk mengatur teknik pengarsipan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Untuk memastikan rapat tetap berjalan dengan struktur dan efisien. Pembahasannya yaitu penyusunan agenda rapat penting untuk memastikan rapat terarah, tidak keluar topik, dan menghasilkan keputusan yang efektif. Soal nomor 9. Dalam pengelolaan infrastruktur IT, seorang penata layanan operasional menemukan bahwa perangkat keras server sering mengalami overheating, menyebabkan downtime dan kerusakan. Apa tindakan yang harus diambil untuk mencegah overheating? A. Membersihkan debu dari server secara rutin. B. Menambah pendingin udara di ruang server. C. Mengurangi beban kerja pada server. D. Mengganti server dengan model yang lebih baru. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menambah pendingin udara di ruang server. Pembahasannya yaitu menambah pendingin udara di ruang server adalah solusi preventif utama terhadap overheating yang sering merusak perangkat keras. Soal nomor 10. Tugas utama seorang penata layanan operasional PPK di instansi pemerintah adalah A. Membuat kebijakan operasional. B. Mengawasi kegiatan operasional dan memastikan semua berjalan lancar. C. Menetapkan anggaran keuangan untuk setiap proyek pemerintah. D. Menjalankan fungsi legislatif di pemerintahan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengawasi kegiatan operasional dan memastikan semua berjalan dengan lancar. Pembahasannya yaitu penata layanan operasional bertanggung jawab dan memastikan kegiatan operasional berjalan dengan lancar dan efisien. Demikian itu tadi adalah 10 soal P3K teknis yang sering muncul pada seleksi tahun-tahun kemarin. Saya doakan semoga kalian lulus dalam seleksi P3K tahun ini. Untuk soal selanjutnya dapat dilihat di channel saya ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.